Dan pemirsa, aplikasi Sirekap kini menjadi sorotan publik. Dalam aplikasi besutan KPU ini, warga menemukan bukti terjadinya kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap. Banyak pula ditemukan hasil penghitungan di TPS secara fisik, angkanya ternyata berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap. Lantas masih layakkah hasil Sirekap ini dipercaya? Kita akan membahasnya dengan mantan Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Syahputra. Mas Ilham, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Kemudian Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIT, Pak Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Iqbal. Dan juga dosen kelompok keahlian Sistem Kendali dan Sistem Komputer Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung atau STEI ITB, Agung Harsoyo. Pak Agung, selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya ingin ke Pak Hadar terlebih dahulu. Pak Hadar, selama ini bersama gerakan tim Jaga Suara 2024 ya, ini aktif memantau. Nah, apa saja temuan di lapangan Pak soal permasalahan dari aplikasi Sirekap ini, Pak Hadar? Saya kira yang paling menonjol adalah akurasi dari pembacaan sistem ini terhadap foto-foto yang diunggah oleh penyelenggara pemilu itu sendiri kalau di dalam Sirekap. Dan kami tentu ada masyarakat juga yang mengunggah foto-foto dari hasil tersebut. Nah, pada bagiannya untuk Sirekap, saya kira memang kami temukan di dalam sampel yang tidak banyak kalau dibandingkan dengan totalnya, yaitu ada 5.000 foto yang kami ambil dari KPU sendiri di dalam Sirekap dan bagaimana hasil bacaannya. Dan ternyata memang pada sampel tersebut itu sampai 2,6% kekeliruan pembacaan tersebut. Ya. Tetapi itu juga termasuk dari mungkin saja penghitungan dari para petugas yang juga keliru begitu. Nah, jadi ini bukan jumlah yang sedikit dan saya kira adalah tugasnya KPU untuk mengkoreksi ini sehingga masyarakat juga tidak terus-menerus bingung, apalagi kemudian curiga dengan apa yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu kita. Oke, sejumlah temuan yang menjadi celah dari Sirekap tadi. Mas Ilham, ini kan sudah digunakan di Pilkada 2020 dan bisa dibilang kalau dievaluasi saat itu cukup sukses penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana Anda memandang saat ini kejadiannya, kenapa Sirekap yang seharusnya secara teknologi sudah mengalami peningkatan, penyempurnaan, kok malah ternyata banyak masalah di lapangan? Ya, saya kira memang ini ada persoalan ya, karena peningkatan atau kemudian peningkatan kapasitas dari Sirekap ini sendiri sepertinya tidak dilakukan. Saya sendiri tidak tahu ketika MOU pembicaraan dengan pihak penyedia di ITB, itu kami sudah mendiskusikan tentang server yang kemudian diperbesar, kemudian juga penyempurnaan terkait dengan Sirekap yang digunakan pada Pilkada 2020, itu semua ada MOU dan diskusi-diskusinya, risalahnya pun ada saya kira. Akan tetapi kemudian setelah kami menyelesaikan tugas di KPU pada bulan April 2022, kami tidak pernah tahu bagaimana sebetulnya proses maintenance atau kemudian development dari Sirekap ini yang akan digunakan pada Pileg 2024 dan Pilpres 2024. Kami tidak pernah diajak diskusi, tidak pernah kemudian ada transfer knowledge terhadap pengadaan Sirekap ini. Nah, sehingga terus terang saya tidak tahu terkait dengan server yang disampaikan tadi, kemudian apa sebetulnya problem utama dari Sirekap yang digunakan pada Pileg Pilpres ini. Karena sekali lagi ini menjadi persoalan, menjadi diskusi di kalangan masyarakat bahwa seakan-akan ada kecurangan besar, ada problem pada proses rekapitulasi kita. Nah, ini yang kemudian harus dijelaskan oleh KPU, kenapa ini terjadi, bagaimana bisnis prosesnya, dan sehingga masyarakat bisa memahami terkait dengan persoalan pilkada ini. Oke, harus dijelaskan di KPU dan saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, ini kan yang banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah perbedaan atau bisa dibilang miskonversi antara hasil foto dengan angka yang masuk ke dalam web KPU seperti itu. Nah, apakah kalau Anda menganalisa ini soal human error, kesalahan manusia, atau kesalahan teknis sistem? Jadi mohon izin ini Pak Ilham, Pak Hadar. Jadi kaitan dengan teknologi apapun itu pasti punya
titik lemah. Akan tetapi yang jadi soal adalah justru bagaimana ketika kelemahan itu manifest, itu ada mitigasinya. Kira-kira seperti begitu. Jadi satu kaitan dengan salah input itu satu hal. Nah, tapi nanti soalnya seperti disampaikan oleh Ibu dari Komisioner KPU tadi, bahwa persoalan sistem itu adalah persoalan tiga hal yang tidak terpisahkan, yaitu biasanya pakai jargon people, process, and technology ya. Jadi itu memang nanti tiga-tiganya perlu dilihat, karena memang beberapa kasus saya melihat misalnya ya, kaitan dengan OCR sama OMR itu kan teknologi yang mirip-mirip dengan pengenalan wajah ya. Pengenalan wajah itu mensyaratkan di fotonya tegak lurus. Jadi misalnya wajah saya misalnya begitu, untuk dikenali misalnya sistem iktp begitu ya, maka wajah saya itu difoto dari depan. Nah, begitu pula C hasil atau C1 plano ya, itu juga difoto dari depan tegak lurus kira-kira begitu. Dan beberapa kasus itu miring dan terputar. Jadi itu dimungkinkan terjadi kesalahan. Itu di sisi di sisi input di di TPS. Tapi menurut saya ini tetap berguna meskipun ada beberapa kesalahan. Jadi nanti masyarakat tadi kan Pak Hadar juga dapat memberikan satu masukan karena memang adanya keterbukaan melalui e-rekap ini. Jadi si-rekap ya. Si-rekap ini, maka menurut saya ini sesuatu hal yang bagus. Memang tadi disampaikan bahwa ini adalah pertama kali digunakan, perlu perbaikan sana sini, tapi itu mesti dilalui dengan sabar. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Agung. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena Sirekap ini kan seharusnya menjadi alat bantu, seharusnya menjadi data pembanding. Artinya akuntabilitas yang utama. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut dari segi akuntabilitas. Seberapa besar kita bisa mempercayai Sirekap ini kalau ternyata masih banyak laporan yang terus muncul dari salahnya input data di Sirekap ini. Kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan kisruh Sirekap yang hingga saat ini masih membuat gaduh di masyarakat. Padahal Sirekap ini diharapkan akuntabilitasnya sebagai data pembanding, sebagai alat bantu. Pak Hadar, ini kan dinyatakan bahwa memang ini bukan jadi acuan utama hasil penghitungan karena nanti yang digunakan adalah rekapitulasi berjenjang di setiap TPS begitu. Nah, tapi bagaimana cara mengawalnya? Karena kalau menurut peraturan kan juga ini merupakan data pembanding, artinya juga penting permasalahannya begitu, jangan bisa disepelekan saja. Jadi seperti apa mengawal Sirekap ini seharusnya? Ya, memang sangat penting, dan bahkan dengan adanya di stop proses rekap dan kemudian merapihkan Sirekapnya, itu menunjukkan bahwa elemen ini sangat penting. Tetapi jangan juga kita kita harus tetap berhati-hati. Satu, landasan hukumnya. Kedua, proses rekapitulasi itu waktunya sangat terbatas. Ada daerah yang jumlah TPS-nya banyak sekali. Jangan-jangan nanti bisa tertunda juga secara keseluruhan. Dan itu mengakibatkan proses selanjutnya juga akan bermasalah. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, bahwa rekap itu sebetulnya tetap bisa jalan tanpa ada si rekapnya ini, gitu. Karena semua dokumen-dokumen itu kan dibuka, dokumen aslinya dibuka, setiap peserta itu punya salinan C hasilnya begitu. Jadi ini perlu tetap berjalan. Yang lebih penting sebetulnya melengkapi data-data yang belum masuk ke dalam Sirekap. Karena disitulah sebetulnya masyarakat luas atau bahkan sebetulnya pemangku kepentingan peserta pemilu sendiri, ada yang sebenarnya tidak punya juga mereka secara lengkap. Dan bagaimana kemudian mereka bisa mengikuti, memantau, memberikan masukan kalau data-data yang dimiliki oleh KPU itu tidak dibuka semuanya. Sampai hari ini masih 72% untuk Pilpres, 50 sekian persen untuk pemilihan anggota legislatif, dan lainnya itu belum, juga masih kurang. Nah, ini perlu dilengkapi terus dan lakukan koreksi begitu. Tapi jangan kemudian ini tertunda sehingga kita akhirnya mau berpegangan pada apa untuk bisa mengkoreksi ini gitu.
Dan jangan lupa bukan hanya membandingkan foto ini sama atau tidak, tapi sebetulnya kemudian sistem itu membacanya betul atau tidak. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus menjadi fokus dan proses rekapitulasi itu sendiri jangan ditunda atau di-stop. Jangan di apa Pak? Maaf, yang terakhir tadi? Jangan di-stop proses rekapitulasi di kecamatan itu, jangan di-stop. Oke. Karena Jadi ada tetap berjalan ya? kecamatan yang TPS-nya banyak begitu, tetap saja berjalan. Toh bahannya itu kan mereka sudah punya dan pegang masing-masing dari saksi-saksi peserta pemilu dan pengawas. Oke, jadi meskipun Sirekap dihentikan untuk sementara dan tidak bisa diakses oleh publik, tapi penghitungan tetap berjalan ya di setiap TPS begitu. Mas Ilham, ini apakah problem saat itu yang dihadapi? Memang skalanya kita berbeda, kita berbicara ini berbeda ya. Dulu pilkada, sekarang nasional begitu. Ada 5 kertas suara di situ. Nah, problem-problem yang dilaporkan oleh masyarakat pada saat itu, apakah sama dengan yang saat ini dilaporkan oleh masyarakat dalam pemilu kali ini? Agak berbeda ya. Kalau di masyarakat kemarin yang paling banyak karena persoalan server, persoalan sinyal, persoalan sinyal di beberapa tempat di Indonesia Timur yang kemudian sulit untuk mereka mengupload dari hasil Sirekap Pilkada 2020. Tetapi memang ada perbedaan ya antara pileg dengan pilkada. Pilkada itu kan skalanya lebih kecil ya, provinsi, kabupaten, kota, dan itu juga hanya mengupload hasil dari pilkada, berbeda dengan pileg pilpres yang 2024 kemarin. Akan tetapi saya ingatkan juga bahwa blueprint dari Sirekap ini sebetulnya sudah ada ya, sudah pernah kita gunakan. Dan lantas kemudian kenapa tidak dilakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap pilkada, kemudian di hasil evaluasi itu digunakan untuk maintenance, untuk memaintain bagaimana kemudian pada pileg 2024 yang akan datang. Akan tetapi kemudian terjadi pada pileg pilpres 2024 malah kejadiannya seperti ini. Saya setuju dengan Pak Hadar yang menyatakan bahwa tidak perlu kemudian ditunda rekapitulasi tingkat kecamatan. Justru ini menambah kecurigaan publik terhadap KPU jika ketika rekapitulasi tingkat kecamatan ini ditunda. Karena betul sekali, karena semua saksi itu sudah punya hasil dari di TPS ya, yang saksi yang datang ke TPS, yang kemudian itu dijadikan sebagai dasar terlebih dahulu, dan bahkan nanti si rekapnya bisa diperbaiki berdasarkan rekap kecamatan tersebut. Nah ini yang kemudian harusnya KPU paham betul terkait dengan ini. Tidak perlu kemudian ada perbaikan si rekap kemudian menunda rekapitulasi kecamatan. Ini yang berbahaya dan menimbulkan syakwa sangka dari masyarakat dan juga dari peserta pemilu tentunya seperti itu. Oke, skopnya ini berbeda karena kali ini nasional dan yang jelas datanya dengan file yang besar ini diupload dari seluruh Indonesia begitu. Pak Agung, apakah ini soal server atau apa ya, cloud ya, komputasi awan yang menyebabkan semua sistem ini berjalan tidak semestinya begitu? Karena tidak ada upload data dalam satu waktu yang bersamaan. Baik, kalau ini kan persoalan di dalam IT itu kan memang persoalan kumulatif ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ilham, tadinya ada persoalan di sisi sinyal untuk komunikasi dari handphonenya teman-teman di KPPS supaya bisa upload data. Itu satu persoalan. Jadi nanti ada persoalan server yang untuk menampung sementara, itu namanya submission server begitu ya. Kemudian nanti sampai ke menampilkan di cloud, misalnya begitu. Itu perlu dilihat. Tapi poinnya adalah kalau saya sepakat dengan Pak Hadar tadi, bahwa yang jadi persoalan kan bukan hanya input ya, tapi tentang kelengkapan yang perlu disempurnakan. Misalnya beberapa tabel ya, beberapa tabel. Jadi kalau di dalam ilmu database itu kan mesti ada nanti pengecekan integriti ya. Misalnya ini jumlah partai ditambah dengan jumlah calegnya, kemudian itu kan nanti kalau dijumlah harus sama lah, kira-kira begitu ya. Nah ini saya melihat memang ada yang perlu dilengkapi sedemikian rupa sehingga
kontestan maupun masyarakat umum itu ketika ngecek kan gampang, oh ini tambah ini sama dengan ini, mestinya sama dengan tambah ini tambah ini tambah ini, kira-kira begitu. Itu ilmu anu ya, ilmu tambah-tambahan saja yang itu menuntut satu kelengkapan dan satu kecukupan ya. Kalau menurut saya di Oke. samping kekeliruan tadi itu dilengkapi juga terkait dengan kelengkapan dan kecukupan dari tabel-tabel yang mewadahi setelah dari C hasil itu. Terima Pak kasih. Agung, kalau udah seperti itu apakah diperlukan audit forensik untuk menjamin akuntabilitas dari Sirekap ini? Eh, Begini, kaitan dengan audit forensik itu kan atau auditnya dulu. Audit itu kan satu siklus yang menurut saya wajar-wajar saja di dalam satu pengadaan sistem ya. Jadi tetap nanti ada audit yang mau disebut forensik boleh, audit biasa boleh, karena audit IT itu mesti nanti dua hal yang saya sampaikan tadi, itu kelengkapan dan kecukupan dari prosedur-prosedur atau best practice ya. Kalau ada standar pakai standar, kalau tidak ada standar biasanya auditor itu menggunakan best practice. Apakah best practice itu dilakukan atau tidak? Tadi disampaikan oleh Pak Hadar satu contoh tentang error checking ya. Jadi error checking itu bisa langsung, bisa juga di sebelahnya tadi ya. Kalau Pak Hadar sampaikan sesungguhnya ada catatan di sampingnya bahwa ini tidak sesuai, kira-kira begitu. Nah, ini hal-hal semacam ini kan mesti ada pertanggungjawaban publik dan itu biasanya melalui audit atau audit forensik. Oke, baik, ini Baik, juga baik, Bal. agak susah dipercaya soal error checking ini. Sistem dengan data vital negara seperti ini sampai tidak ada error checking dalam sistem tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan pembahasannya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas kisru Sirekap. Pemirsa, kita akan kembali ke Pak Hadar. Pak Hadar, tadi soal error checking itu menjadi kebingungan tersendiri. Sistem yang digunakan untuk pemilu dalam skala nasional kayak gini kok bisa-bisanya tidak ada error checking. Nah, ujungnya kebingungan yang berada di ada di masyarakat begitu, saling tuduh, kemudian juga laporan muncul dari berbagai macam TPS. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang Sirekap ini harus dihentikan untuk sementara? Apakah itu jalan yang ideal untuk saat ini? Tapi yang rekap manual berjenjang terus berlanjut. Apakah memang harus seperti itu? Ya, saya kira iya, walaupun catatan seperti saya katakan tadi, bahwa untuk Sirekapnya sendiri, sebetulnya itu kan juga bukan artinya ditutup total ya. Upaya pengkoreksian kekeliruan-kekeliruan data ini itu harus jalan dan harus cepat itu dilakukan. Dan KPU ini kan lembaga besar, biayanya juga tersedia lah ya. Dan itu bisa menggunakan SDM yang banyak dan teknologi yang maju untuk bisa membuat ini cepat selesai. Nah, tapi di sisi lain, proses ini harus tetap berjalan dan kita semua punya atau perlu bahan untuk menjadikan pegangan untuk mengikuti dan mengontrolnya proses ini. Tadi juga kita sudah dengar, itu ada terjadi perubahan data-data dari para caleg, ada jual belinya dan sebagainya. Ini kan semua bisa merusak pemilu kita. Nah, oleh karena itu perlu ada alat-alat, bahan-bahan yang untuk jadikan pegangan. Jadi sehingga tidak terjadi itu permainan-permainan di proses rekapitulasi. Bahan itu apa? Bahan itu dimiliki oleh KPU kita, yaitu semua foto-foto dari C hasil. Nah, itu tampilkan. Semua kumpulkan dan terbitkan, publikasikan. Sehingga kita semua bisa melihatnya dan kita semua bisa menganalisisnya juga gitu. Jadi jangan sampai setelah seminggu setelah hari pemungutan suara, di mana proses rekap sudah mulai berjalan dan itu proses yang penting, tetapi data yang diangkat itu masih belum mencapai 100% misalnya. Nah, Pak Hadar, jadi artinya satu saat sisi, ini kalau Anda mengamati, ini publik masih kesulitan untuk mengakses data-data yang Anda sebutkan tadi. ya tentu kami tidak bisa karena ini baru 55% atau 50-an% sekian untuk pemilihan DPR, baru 72% sekian untuk pemilihan presiden. Tidak bisa kan untuk mendapatkan data tersebut gitu. Dan ini saya yakini bukan hanya kami yang memang aktif, tetapi juga para peserta pemilu itu sendiri.
ingat bahwa sistem kita ada sistem yang sebetulnya prone akan mudah terjadi manipulasi. Karena ini sistem proporsional dengan daftar calon, di mana persaingan itu antar daftar calon itu juga sangat ketat terjadi. Terkadang partai politiknya sendiri juga yang mencawe-cawe mengatur calon mana yang lebih berhak. Padahal ini suara-suara masyarakat yang sudah diberikan dan ditentukan, tidak boleh digeser-geser. Nah, bagaimana untuk semua bisa menjaga dirinya, suaranya tidak hilang, tidak digeser-geser? Jadi semua harus punya. Saya dengar caleg-caleg dia nggak bisa punya foto salinan dari partainya karena partainya menyimpan itu, misalnya begitu. Jadi ini juga harus kita perhatikan, terutama di dalam pemilihan anggota legislatif yang prosesnya itu memang rumit dan butuh alat bantu untuk mereka saling mengontrol gitu. Jadi juga jangan seolah-olah pemilihan presiden saja kita semuanya yang kita urus ini gitu. Nah, KPU juga harus mampu menyediakan hal tersebut gitu, sehingga semua bisa mengontrol semua gitu. Oke, karena itu semua pada intinya suara rakyat ya, Pak Hadar ya, tidak hanya dan tidak untuk bisa memilih presiden digeser-geser, saja, tapi juga para calon legislatif yang mewakili warga di konstituennya. Pak Ilham, kita kalau berbicara soal keamanan ya, waktu itu pada tahun 2020 KPU ini menggunakan Sirekap bekerja sama dengan ITB. Namun kemudian berdasarkan penelusuran, kali ini 2 website KPU yang resmi digunakan untuk menyimpan data vital negara ini dalam pemilu kali ini ternyata berada dalam naungan grup yang berada di luar negeri, di Singapura, Prancis, dan China. Bagaimana Anda memandang keamanan dari data ini sendiri, dan apakah sebelumnya sudah memberikan masukan soal keamanan dari server ini? Ya, sebetulnya kan blueprint yang dari Sirekap Pilkada itu sudah ada ya, dan kami tidak menggunakan server dari luar negeri ya. Kami menggunakan server yang ada di kantor KPU itu ada, dan beberapa tempat kita berkoordinasi dengan BSSN ya, yang Badan Cyber, yang kemudian juga itu bisa keamanannya kita berkoordinasi dengan Badan Cyber. Nah, yang perencanaan sekarang, terus terang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kami tidak pernah diajak bicara, tidak pernah kemudian diminta untuk transfer knowledge terkait dengan Sirekap yang akan digunakan pada Pileg 2024 ini ya, atau Pilpres 2024 ini. Sehingga terus terang kami tidak tahu menahu di mana cloud-nya, di mana servernya dan lain sebagainya. Karena MOU kami dengan ITB hanya membicarakan tentang bahwa bagaimana ITB bisa menyiapkan Sirekap yang sebelumnya Sirekap Pilkada 2024 mungkin agak lebih simpel, kemudian dikembangkan menjadi Sirekap pada pemilu 2024. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya blueprint sudah ada, tinggal dikembangkan, ditingkatkan kapasitasnya sehingga apa yang terjadi sekarang tidak terjadi gitu ya. Kita sudah wanti-wanti, sudah menyampaikan kepada mereka bahwa ini loh peninggalan kita nih, tinggal dikembangkan saja nih. Kita juga sudah ngobrol sama ITB sanggup dan akan dilakukan. Nah, tetapi yang terjadi adalah seperti saat ini. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk memberikan masukan soal sistem dari hasil evaluasi, apa yang akan KPU sebelumnya berikan masukan seperti apa, Mas Ilham? Ya, bahwa kita punya problem sinyal misalnya saja di beberapa tempat. Nah, itu bagaimana sinyal ini nanti bisa atau gerak cepat bahwa foto yang diberikan oleh KPPS itu bisa langsung di-upload ke server di tingkat kecamatan misalnya. Itu kami lakukan ketika Pilkada 2020 yang lalu misalnya saja. Kemudian ada error checking yang seperti Mas Hadar sampaikan dulu, seingat saya ketika Pilkada 2020 itu ketika datanya salah itu langsung ada merah. Ya, ada merah bahwa itu salah gitu ya. Tahu saya seperti itu. Nah, jadi harusnya itu juga digunakan pada pemilu 2024 ini. Nah, ini ya, dan juga terkait dengan peningkatan kapasitas server. Kami ketika itu terkendala dana ya. Tapi sekarang ketika dana sudah keluar, harusnya servernya bisa lebih besar dan tidak perlu menggunakan provider luar. Menurut saya kita juga sanggup untuk melakukan itu, sehingga kecurigaan-kecurigaan yang muncul tidak terjadi. Karena dulu hoax-hoax yang muncul malah server kita di Singapura itu ribet sekali menjelaskannya kepada publik, sehingga kita membuka ruangan server di kantor KPU, kita sampaikan ini loh server kita. Jadi nggak ada yang server itu di Singapura gitu ya. Nah, terlepas dari itu sekali lagi memang potensi-potensi kecurigaan, potensi-potensi kesalahan harus ada mitigasinya gitu ya, agar kemudian tidak menimbulkan
persoalan di kalangan masyarakat. Oke. Kenapa saya menanyakan ini? Nanti saya akan ke Pak Agung. Karena menurut PP nomor 71 tahun 2019 ya, ini terutama pasal 20 ayat 2 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, ini mewajibkan seluruh penyelenggara sistem transaksi elektronik publik melakukan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan data di dalam negeri, kecuali di dalam negeri tidak tersedia, begitu. Artinya kalau tidak tersedia pun ini harus diputuskan oleh komite antar kementerian. Tapi ternyata setelah ditelusuri ini berada di luar negeri semua. Bagaimana Anda memandang ini, Pak Agung? Sepenting apa soal keamanan siber dan perlindungan data yang digunakan di pemilu kali ini? Tadi telah disebutkan ada regulasi, tapi sudut pandangnya kalau secara teknis itu kan sesungguhnya sudut pandang kapasitas ya. Jadi kapasitas sistem ketika harus diakses oleh banyak sekali user dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu pertimbangan teknis ya. Bahwa nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain itu bisa juga dipertimbangkan. Akan tetapi kaitan dengan itu sesungguhnya kalau analoginya kan begini. Saya punya satu brankas nih. Brankas saya titipkan di tempat lain. Asal yang saya titipkan itu tidak dapat membuka brankas saya, sesungguhnya itu artinya nanti itu juga nanti kecukupan kelengkapan dari sistem yang saya titipkan. Kira-kira seperti begitu. Dan kalau saya husnudzon bahwa teman-teman di KPU itu telah memperhitungkan kaitan dengan risiko karena sekarang kan hampir semuanya kan risk based ya, atau harus mempertimbangkan manajemen risiko lah, harus menerapkan manajemen risiko. Jadi kalau menurut saya memang yang jadi persoalan bukan masalah ada di mana, kalau dari sisi teknis ya, bahwa nanti ada regulasi itu persoalan yang non teknis. Jadi apakah best practice terkait dengan perlindungan datanya itu mencukupi atau tidak, kira-kira seperti begitu. Oke, baik Pak Hadar, ini agak sulit menerima alasan karena kami hanya manusia biasa begitu ya. Karena justru mereka diberikan kepercayaan dan amanah yang besar dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi penyelenggara pemilu kali ini. Jadi Anda memandang Sirekap ini apa sekarang? Apakah kita masih bisa percaya dengan sistem Sirekap atau kita harus fokus pada rekap manual saja di TPS? Ya, tentu yang harus lebih berusaha menjawab itu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga kemudian bagaimana kita melihatnya gitu. Kalau posisi hari ini saya sebetulnya banyak keraguan. Tetapi di sisi lain, seperti yang juga dimaksudkan oleh KPU sendiri dan seringkali mereka berulang-ulang menyampaikan, ini adalah bentuk akuntabilitas, ini adalah bentuk transparansi, ini adalah alat untuk mengontrol. Nah, di dalam Sirekap itu ada sebetulnya elemen-elemen yang memang betul-betul aslinya sebetulnya, dan itu sebenarnya tidak sulit, yaitu adalah foto saja. Jadi foto-foto ini itu semua dipegang oleh penyelenggara pemilu karena mereka semua ada di lokasi, tidak yang lain. Sehebat apapun peserta pemilu tidak mampu juga dia punya di 100% lokasi itu, dugaan saya gitu. Ya, kecuali ada pengawas. Nah, semua bukti atau dokumen foto tentang form hasil dari kelima pemilihan ini KPU punya, itu saja dulu dikeluarkan, di 100%-kan. Sehingga kita semua punya pegangan ini. Bahwa kemudian ada kelemahan sistem dari desainnya, membacanya keliru, dan itu jalur lain yang harus mereka juga segera bereskan. Gitu. Karena mereka punya SDM, mereka punya dana, dan seterusnya gitu. Tetapi foto itu minimal 100%-kan dulu. Sehingga semua pihak bisa melihatnya, bisa membandingkan dengan TPS-nya sendiri, dan juga yang mau aktif secara komprehensif membandingkan, itu ada kesempatannya, ada bahannya. Saya kira itu Mas Iqbal yang penting tetap dijalankan. Jadi jangan ditutup atau dihilangkan. Ini pemilu kita tambah gelap nantinya gitu. Ya. Ini untuk memenuhi asas transparansi publik juga ya. Jangan ada lagi penundaan rekapitulasi Mas Iqbal. Bahaya sekali. Jangan lagi ada penundaan ya. Harus tetap lanjut terus dengan pengawasan dari masyarakat.
Baiklah, terima kasih Pak Hadar, Mas Ilham, dan juga Pak Agung. Ini sudah ada notifikasi error checking nih, karena durasinya sudah kelebihan. Tapi nanti kita akan lanjutkan dalam perbincangan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.